Halo guys, kembali lagi dengan Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas Avatar lagi, yaitu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Avatar Aang, namun tak dialami oleh kebanyakan Avatar yang lainnya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila nanti ada kekeliruan. Dan kalau ada tambahan, silahkan komen di bawah. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Aang adalah pengembara udara laki-laki yang lahir di tengah konflik sepanjang abad yang dikenal dengan Perang 100 Tahun. Pendahulunya adalah Avatar Roku, dan penggantinya adalah Avatar Korra. Sebagai avatar pada masanya, ia adalah satu-satunya orang yang mampu menggunakan keempat seni lentur, yaitu pangkalan udara, pegas air, pijakan tanah, dan pijakan api. Aang juga salah satu dari beberapa avatar pilihan dan salah satu yang pertama dalam banyak siklus untuk mempelajari seni kuno penekukan energi atau energi bending, dan avatar pertama yang diketahui telah aktif menggunakan teknik ini. Setiap avatar pasti memiliki kesulitannya masing-masing, mulai dari Avatar One sampai Avatar Korra. Tapi pada masa Avatar Aang, tidak perlu diragukan lagi, cobaan yang dihadapinya ini lebih berat dari avatar-avatar yang lain. Inilah yang menurut saya Aang pantas ditempatkan pada posisi pertama dalam avatar terkuat. Alasannya karena dia ini sebenarnya dihadapkan pada situasi yang sangat sulit yang tak dihadapi oleh kebanyakan avatar yang lain. Namun pada akhirnya dia berhasil. Lalu, apa sajakah kesulitan Avatar Aang yang tak dialami oleh avatar yang lain? Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Dihadapkan pada misi besar di usianya yang sangat muda. Sesaat sebelum dimulainya Perang 100 Tahun, Aang membeku di gunung es selama 100 tahun. Lalu, ia muncul yang secara biologis masih berumur 12 tahun. Namun, ia malah langsung dihadapkan pada dunia yang sedang dilanda perang. Selama ketidakhadirannya, negara api telah mengobarkan perang terhadap negara-negara lain dan berhasil sepenuhnya menghapus normat udara pasifis yang jatuh ke Aang, sang avatar, dan pangkalan udara terakhir atau The Last Airbender, yang bisa mengakhiri perang dengan menguasai 3 elemen lainnya, lalu mengalahkan Dewa Api Ozai. Tapi dia tetap menjadi anak yang baik hati dan bertingkah bodoh di sepanjang perjuangannya selama berlatih. Sekali lagi, saat dia keluar dari es, usia mental dan biologis Aang masih berusia 12 tahun. Tapi ia harus bisa mengalahkan Ozai di usianya yang sangat muda tersebut. Sebagai perbandingannya, kita lihat avatar yang lain. Kyoshi baru tahu dirinya avatar di usia 16 tahun. Roku baru diberitahu dia avatar di usia 16 tahun. Dan usia Korra saat season 1 sudah 17 tahun. Di usianya yang masih lebih kecil dari para avatar itu, Aang sudah harus menghadapi ujian yang sangat berat. Kekurangan waktu untuk berlatih. Roku, avatar sebelum Aang, butuh bertahun-tahun untuk mempelajari keempat elemen. Bagaimana dengan Aang? Dia harus mengalahkan Ozai ketika komet Sozin melintas. Sedangkan komet ini akan datang beberapa bulan lagi sejak ia bicara dengan Roku. Ini berarti waktu latihan Aang kurang dari 1 tahun. Tapi berkat kerja kerasnya, akhirnya Aang bisa menggunakan pengendalian keempat elemen dengan baik. Ini adalah sebagai bukti dari talentanya. Kesusahan dalam mencari guru. Tidak seperti Avatar Kuro yang bisa dengan mudahnya mendapatkan guru. Di eranya, bahkan seorang perwira negara api seperti Heiran saja rela mundur dari posisinya untuk mengajari Avatar. Bagaimana di era Aang? Untuk mencari guru pengendali air saja, Aang harus melalui petualangan yang panjang untuk mencapai suku air utara. Itu pun dia tidak punya banyak waktu, karena Aang harus melanjutkan latihannya dengan Katara.
Itu baru mencari guru untuk waterbending. Bagaimana dengan firebending? Negara api kan menganggap Aang sebagai ancaman. Berarti sangat sedikit sekali orang yang bisa dijadikan Aang sebagai gurunya. Itu pun karena Zuko akhirnya tobat. Baru Aang bisa mendapatkan guru yang pas menjelang pertempuran akhir. Lengkap sudah penderitaan Aang. Cari guru susah, sedangkan waktu yang tersedia tidak banyak. Musuh yang banyak dengan sekutu yang sedikit. Musuh yang dimaksud di sini bukan cuma Ozai, tapi seluruh militer dari negara api. Saat Aang bangkit, negara api sedang kuat-kuatnya. Pasukan mereka ada di mana-mana, yang berarti bisa dengan mudahnya menjangkau Aang. Baik itu di kerajaan bumi maupun wilayah suku air. Di sisi lain, sekutu atau teman Aang sangat sedikit, karena pada saat itu suku air selatan telah menderita akibat serangan terus-terusan dari negara api, dan para pejuangnya sudah pergi. Kerajaan bumi pun mulai terdesak, dan sebagian besar wilayahnya sudah diambil. Hanya Omashu dan Ba Sing Se saja yang masih benar-benar aman. Itu pun Omashu dan Ba Sing Se kemudian sempat dikuasai oleh negara api. Coba kita bandingkan dengan Kuro. Malah dia yang suka cari-cari masalah karena kehidupannya yang sangat santai. Kalau Roku, selama bertahun-tahun sejak pengungkapan dirinya Avatar, ia lebih sibuk latihan daripada melawan pasukan yang selevel itu. Ajaran cinta damai dari bangsa pengembara udara. Pada saat Aang mengontak para avatar terdahulu untuk meminta saran tentang apa yang harus ia lakukan saat melawan Ozai, hampir semuanya sepakat agar Aang membunuh Ozai. Tapi Aang benar-benar tidak mau melakukannya. Dia merupakan bangsa pengembara udara yang memegang teguh cinta damai dalam kehidupannya. Tapi perlu diingat, Aang berbeda dengan Yang Chen. Walaupun sesama bangsa pengembara udara, pada akhirnya ia tampaknya tak lagi memegang teguh prinsip tersebut. Dia malah termasuk ke dalam orang-orang yang meminta Aang untuk membunuh Ozai. Saat itu, Yang Chen mengatakan bahwa Aang harus melakukan apapun untuk melindungi dunia. Musuh seperti Ozai inilah yang sebenarnya bisa membahayakan Aang, karena dia kuat tanpa kompromi. Aang sebenarnya bisa menang dengan mudah melawan Ozai. Dalam duel akhirnya, Aang hampir saja menang saat dia dapat mengembalikan petir dari Ozai. Kekuatan petir Ozai itu sedang kuat-kuatnya karena Komet Sojin. Jadi, kalau saja Aang mengembalikan petir itu ke arah Ozai, sudah dipastikan Ozai bakalan mati. Tapi Aang tak mau melakukan itu. Aang malah mengirim petirnya ke arah yang lain, sehingga pertarungan pun berlanjut hingga akhirnya Aang terdesak. Misalnya saja yang berada dalam situasi itu adalah Kyoshi, Korra, maupun avatar yang lain, Ozai bisa jadi sudah mati. Tapi setidaknya Aang bisa benar-benar mengakhiri duel itu tanpa membunuh Ozai dengan bantuan Lion Turtle. Kalau saja Aang tidak bertemu Lion Turtle dan Aang tetap tidak mau membunuh Ozai, ya kita tidak akan tahu entah apa yang akan terjadi. Oke, itulah kesulitan-kesulitan avatar Aang dibandingkan dengan avatar yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalau ada tambahan atau yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.